Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali pada materi sosiologi kelas 10 yang pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bab 2 kita, yaitu tentang realitas hubungan sosial di masyarakat, yang pada pertemuan ketiga pada bab 2 ini kita akan lanjutkan, yaitu materi kita tentang bentuk hubungan sosial. Seperti yang dia sampaikan pada materi minggu yang lalu, bahwa hubungan sosial itu ada berupa 3-4 bentuk ya. Yang pertama, hubungan antar individu. Artinya apa? Hubungan antar individu satu dengan individu yang lain. Antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Jadi namanya individu itu per orang. Itu namanya hubungan antar individu. Ya. Kemudian ada hubungan antara individu dan kelompok. Kemudian ada hubungan antara kelompok dan individu. Terakhir hubungan antar kelompok. Jadi ada 4 ya. Oke, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Hubungan antar individu. Hubungan antar individu itu mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, dilakukan oleh 2 individu. Terdapat penyampai pesan dan pemberi respon. Penyampai pesan dan pemberi respon. Yang ketiga, cenderung membentuk komunikasi 2 arah. Namanya 2 orang ya, berarti 2 arah. Antara penyampai dan pemberi. Penyampai pesan dan pemberi respon. B. Realitas hubungan antar individu dipengaruhi oleh identitas kelompoknya, atau identitas individu, status dan peran, kondisi alam dan lingkungan sosialnya. Hubungan antar individu dan kelompok, berarti hubungan seseorang dengan kelompok yang lain. Ragam hubungan antar individu dan kelompoknya. Pertama, hubungan individu dengan kelompoknya, hubungan individu dengan kelompok lain. Jadi ada seseorang itu punya kelompok tersendiri, berarti hubungan individu dengan kelompoknya sendiri. Misalnya apa? Anda sebagai siswa kelas 10 IPS 1 misalnya, maka Anda secara pribadi bisa berhubungan dengan kelompok di kelas Anda sendiri. Itu berarti hubungan individu dengan kelompok Anda sendiri. Nah, kemudian hubungan individu dengan kelompok lain, misalnya Anda sebagai siswa 11 IPS 1 secara pribadi bisa berhubungan dengan kelompok atau kelas 11 IPS 2 atau 10 IPS 2, 10 IPA 1 misalnya, Anda dengan 10 IPA 2 dan seterusnya. Jelas Anda dengan kelompok yang lain. Hubungan antara kelompok dan individu, berarti kelas Anda dengan orang lain ya. Kelas Anda dengan orang lain. Biasanya jenis hubungan ini dilakukan oleh sebuah kelompok kepada seseorang yang dianggap penting dan berwenang. Umumnya begitu. Kita perlu dengan orang lain secara pribadi, ya, karena dianggap orang itu yang kita perlukan, yang memang dianggap penting bagi kita, gitu ya. Kemudian hubungan antar kelompok dalam masyarakat dilakukan 2 cara, bisa formal, bisa non formal. Itu antar kelompok ya, di masyarakat bisa formal, bisa non formal. Institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Di sini ada unsur penting dalam pertumbuhan institusi sosial, ada fungsi dan ada ketertiban sosial. Unsur-unsur penting dalam pertumbuhan institusi sosial adalah ada unsur pertumbuhan institusi. Artinya apa? Institusi atau kelompok itu bisa tumbuh karena yang pertama ada simbol kebudayaannya, ada kode perilakunya, ada ideologinya. Fungsi institusi yang pertama memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat dalam pengendalian sosial, dan meningkatkan solidaritas masyarakat. Ketertiban sosial melalui institusi sosial.
Keberadaan institusi sosial dapat menjaga ketertiban sosial. Sebelum menghasilkan ketertiban perlu dipahami dahulu tentang yang pertama adalah proses menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian institusi sosial sebagai tolak ukur ketertiban di masyarakat. Rekan-rekan sekalian, sampai di sini untuk materi bab 2 untuk pertemuan ketiga ini. Ini ada beberapa tugas yang perlu disampaikan. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Jadi cukup mudah. Yang pertama ini, ya kemudian ini ada beberapa contoh ini, tolong dibaca, disimak, nanti baru dijawab. Setelah itu Anda kirim ya ke WA grup kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada bab berikutnya, bab 3 ya. Karena setelah ini kita akan langsung bahas bab 3 ya, yaitu tentang penerapan konsep dasar sosiologi dalam realitas sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.